Sementara yang menjadi tujuan perjuangan dakwah dalam Islam itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan, kita bisa mencapai, bahkan seluruh umat merasakan yang namanya kemaslahatan yang hakiki begitu ya. Nah, kita akan membahas topik ini yang kita dasari tentunya dengan membahas dari salah satu dalil yang disampaikan, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi nas yang digunakan, yang sangat sering dibacakan terkait dengan bagaimana kita memang harus menjadikan Rasul sebagai suatu hasanah begitu ya. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ini jelas dikatakan di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul gitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Apa yang ada itu yaitu adalah uswatun hasanah gitu ya, sebagai suri toladan yang baik, hasanah. Bagi siapa? Bagi yang dikatakan di sini liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi bagi orang yang dia memang yarjullaha, yang dia berharap gitu ya. Berharap apa? Sudah pasti berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian wal yaumal akhir, dan dan berharap atas kedatangan dan yakin akan adanya yaumal akhir. Dan apalagi yang terakhir dikatakan wa dzakarallaha katsiran, bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyebut Allah kasiron gitu ya, dalam jumlah yang banyak. Jadi nanti kita lihat bahwa dari tafsir ini terkait dengan bagaimana Rasulullah itu memang menjadi teladan kita dalam menempuh perjuangan begitu ya, dalam dakwah, yang menjadi salah satu kewajiban yang memang ditetapkan oleh Allah kepada kita, hambanya. Nah, kalau kita lihat nanti dari gambaran apa yang akan kita bahas pada sesi hari ini, kita akan membahas nanti pada bagian yang awal tentang tafsir dari ayat Al-Ahzab 21 ini, kemudian tentunya kita kaitkan nanti dengan apa yang menjadi refleksi perjuangan dan dakwah Rasul pada masa dahulu itu dengan yang kita rasakan sampai dengan hari ini gitu ya. Apa-apa nanti akan kita bisa lihat gambaran yang jelas sekali Rasulullah contohkan, Rasulullah sampaikan melalui sabda beliau, atau juga kita bisa membaca dari sirah Rasulullah tentang bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita melaksanakan ataupun mewujudkan yang namanya perjuangan dan dakwah Islam di kondisi kita hari ini gitu kan. Nah, kemudian pada bagian yang ketiga akan kita lihat juga nanti bahwa karena tujuan dari dakwah dan perjuangan itu adalah untuk mendapatkan kemaslahatan, dan kita akan melihat bagaimana gambaran yang secara utuh bahwa kalau Islam itu sudah diterapkan secara kafah gitu di tengah-tengah umat, maka akan kita dapatkan yang namanya kemaslahatan yang hakiki, di mana nanti Islam dengan diterapkan secara kafah itu ada beberapa kemaslahatan hakiki yang akan sangat jelas kita akan dapatkan, umat dapatkan itu, dengan catatan memang perjuangan dan dakwahnya itu adalah semata-mata telah mencapai yang namanya penerapan Islam secara kafah. Ada nanti disampaikan dalam salah satu tulisan dari Ustadz Hafiz Abdurrahman dalam buku beliau Islam dan Politik dan Spiritual, menggambarkan ada 4 ya kemaslahatan hakiki yang akan dirasakan nanti oleh umat dengan adanya tercapainya perjuangan dengan diterapkan Islam secara kafah. Itu nanti kita bahas pada bagian yang akhir. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama di sini tentunya ya, bahwa sebelum kita membahas tentang ayat ini, sudah jelas kita meyakini dulu bahwa yang namanya Islam itu adalah agama yang kita katakan merupakan agama yang kita menjadikan iman kita itu sebagai landasan, kemudian konsekuensi keimanan kita adalah bagaimana kita harus terikat dengan semua aturan-aturan Islam. Dan yang namanya aturan itu tentunya terkait dengan bagaimana kita melaksanakan suatu amal, suatu perbuatan. Dan kita yakin bahwa sebagai konsekuensi dari keimanan kita itu, maka seorang muslim akan menjadikan Islam itu sebagai apa? Sebagai problem solving buat segala aspek kehidupannya. Dan semua perbuatan seorang muslim, karena dia sudah mengaku, menyatakan dia beriman, terikat dengan yang namanya hukum syara.
terikat dengan aturan Islam. Sebagaimana sangat sering disampaikan salah satu dari kaidah usul yang menyatakan bahwa al-as'alu fil af'ali at-taqayyidu bil hukmi syar'i, bahwa asal dari semua perbuatan dari manusia gitu ya adalah taqayyidu, terikat dengan hukum syara. Nah, dengan demikian dalam hal apapun, dalam aktivitas apapun seorang muslim yang menyatakan dia sudah beriman, maka dia wajib untuk terikat dengan hukum syara. Itu yang menjadi konsekuensi logis dari keimanan yang sudah dia ucapkan dengan mengucapkan syahadat tentunya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan pensikapan kita dengan melihat salah satu dari dalil yang jelas menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Tentunya hadis ayat ini kita menafsirkannya, kita berusaha memahaminya haruslah berdasarkan kepada ahli-ahli tafsir tentunya gitu kan. Ahli tafsir yang mereka memang diakui gitu ya, diakui sebagai ahli tafsir, dan itu yang kita katakan merupakan ahli tafsir yang ada pada masa-masa dahulu gitu kan. Kita lihat yang pertama misalnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan dalam dalam tafsir beliau menyatakan bahwa arti dari uswatun hasanah dalam Al-Ahzab itu adalah apa? Yaitu menjadikan suri tauladan, yang maksudnya menjadikan Rasul itu memang memiliki perilaku, memiliki jalan hidup yang baik dan lurus bagimu dalam agama gitu kan. Jadi arti suri tauladan itu menjadikan perilaku ataupun jalan hidup itu ya lurus berdasarkan kepada agama. Kemudian Ibnu Katsir menyatakan apa arti dari uswatun hasanah. Ibnu Katsir menyatakan bahwa maksud dari uswatun hasanah ini adalah apalah, bagaimana kita harus menjadikan bahwa Rasul itu, pada diri Rasul itu ada lurus dalam agama, kemudian dan wajib mencontoh keseluruhan kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya uswatun hasanah itu memang mencakup segala aspek kehidupan, dan itu ada pada Rasulullah, dan kita ada kewajiban untuk menjadikan itu sebagai contoh, sebagai uswah buat kita. Kemudian nanti kalau kita lihat berikutnya bahwa dalam Quran dalam ayat ini gitu ya, ini kan menggambarkan tentang perjuangan Rasulullah dengan para sahabat terkait dengan peristiwa peperangan perang Khandaq gitu ya, atau perang Ahzab. Nanti kita lihat bagaimana Rasulullah dengan para sahabat pada waktu menghadapi peperangan perang Khandaq itu ataupun perang Ahzab itu, bagaimana yang bisa kita contoh dari Rasul dengan para sahabat, bagaimana keyakinan mereka gitu ya, keyakinan mereka dengan akan adanya kemenangan dari Allah, kemudian mereka betul-betul mempersiapkan diri mereka untuk bisa memberikan yang terbaik pada waktu berhadapan dengan orang-orang kafir pada waktu itu. Kita tahu kan perang Khandaq ini merupakan perang yang terjadi nanti kaum muslim itu kan berada di Madinah, kemudian merupakan negara yang baru yang didirikan Rasul pada waktu Rasul hijrah ke Madinah. Nah, kita lihat dari komposisi pasukan begitu ya. Kalau secara akal manusia tidak akan mungkin lah kaum muslim mendapatkan kemenangan. Kenapa? Dari sisi jumlah pasukan yang akan dihadapi oleh Rasul dengan para sahabat itu berjumlah 10.000 orang. Sementara pasukan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 3.000 orang. Jadi sepertiga dengan hanya sepertiganya gitu ya, 3.000 orang. Tetapi bagaimana Rasul dengan para sahabat mempersiapkan perang itu tidak memunculkan adanya sikap pesimis dalam diri mereka, tapi mereka meyakini bahwa dengan adanya dasar ruhiyah, kekuatan ruhiyah yang mereka miliki, mereka betul-betul mempersiapkan strategi mereka bagaimana menghadapi kaum kafir yang jumlahnya lebih banyak dari pasukan yang didapatkan Rasul dengan para sahabat. Nah, kemudian kita ingat tentunya pada perang Khandaq itu siapa tokoh yang sangat terkenal, itu Salman Al-Farisi gitu ya, dimana sahabat Rasul Salman Al-Farisi merupakan sahabat yang memberikan usulan yang sangat cemerlang gitu ya dengan perang Khandaq. Maka dikatakan juga dengan perang, jadi kan artinya parit gitu ya. Beliau mengusulkan bagaimana kalau Madinah itu dikelilingi dengan parit yang besar, dan kemudian usulan dari Salman diterima oleh Rasul dengan para sahabat. Pada waktu itu bisa kita bayangkan dengan obsesi tentunya mereka membuat parit dengan penggalian yang boleh kita katakan kalau dalam bayangan kita itu sesuatu yang luar biasa begitu ya. Lebarnya sampai 4,62 meter, kedalamannya sampai 3,23 meter, tetapi itu mereka lakukan pada waktu bulan Ramadan. Dan kita tahu perang Khandaq itu kan meletus pada bulan Syawal. Dan itu semua mereka lakukan
mengupayakan segala upaya mereka dan yakin akan janji Allah, akan kemenangan mereka, mereka tidak berleha-leha untuk itu. Dan kita tahu bagaimana, Masya Allah gitu ya, penggalian itu terjadi di bulan Ramadan, kemudian kondisi tanah, kondisi, Madinah yang mereka membuat, parit tadi itu kondisi yang sangat berbatuan. Dan di sini kita lihat Rasulullah sebagai pemimpin pasukan, sekaligus sebagai Rasulullah tentunya sangat terdepan begitu ya. Artinya bagaimana Rasul ikut dengan para pasukan Islam itu untuk menggali kayak gitu, menggali, mempersiapkan parit tersebut, dan itu yang menjadi gambaran kita bagaimana Rasul sebagai seorang pemimpin memiliki semangat yang luar biasa dan memberikan contoh bagaimana yang namanya berjuang gitu ya, bagaimana yang namanya mempersiapkan diri itu untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Dan inilah teladan yang kita ambil apa di sini, bahwa kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena mereka memiliki kekuatan ruhiyah yang sangat tinggi, yang memiliki kontribusi yang sangat besar, sehingga mereka yakin dengan apa yang mereka perjuangkan, yakin dengan apa yang mereka upayakan, dan mereka yakin dengan upaya mereka, dengan perjuangan itu dalam rangka menjemput yang namanya kemenangan yang dijanjikan Allah kepada mereka. Itu yang kita lihat di sini. Maka dikatakan oleh Imam Al-Qotton menafsirkan bahwa arti dari uswatun hasanah pada ayat tadi itu adalah suri teladan kita terhadap Rasul, yang ada pada Rasul pada saat apa? Terkait dengan bagaimana Rasulullah sangat memberikan contoh dan sangat mencintai yang namanya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti baru kita lihat berikutnya. Terus bagaimana dengan kita sekarang? Apa yang bisa kita refleksikan dari apa yang Rasulullah contohkan itu? Sekarang kan umat Islam kan tidak berperang. Apa yang kita perangi? Apa yang harus kita lakukan agar kita senantiasa tetap dalam rangka mencontoh Rasul terkait dengan perjuangan dan dakwah. Tadi kita katakan di judulnya itu untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya kemaslahatan yang hakiki, yang ini merupakan dambaan seluruh umat. Nanti akan kita bahas pada bagian kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Rasul dan sekaligus sebagai refleksi dari perjuangan kita, dakwah kita hari ini dikaitkan dengan apa yang sudah dicontohkan Rasul kepada kita semuanya. Demikian Mbak, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih ya Mbak. Kita lanjut kembali pendengar saya Ustaz di mana Anda berada. Sekarang kita bahas bagaimana refleksi dari perjuangan dan dakwah Rasulullah gitu ya di kan kita hari ini gitu. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana yang digambarkan di perang Khandaq gitu ya. Kemudian bagaimana ternyata kita bisa mengambil beberapa toladan dari apa yang digambarkan Rasulullah di situ gitu ya. Bagaimana kekuatan ruhiyah merupakan kontribusi yang sangat besar terkait dengan bagaimana kegiatan dalam melakukan perjuangan gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dengan kita hari ini tentunya apa yang digambarkan Rasul pada masa itu, tentunya dengan kita hari ini yang menjadi permasalahan utama kita adalah dengan kondisi kita sekarang, bahkan dikatakan oleh ulama kondisi yang merupakan zaman penuh dengan fitnah gitu ya. Dan kalau kita merujuk kembali, kalau kita membahas kembali apa yang menjadi penyebab utamanya adalah karena yang namanya Islam itu kan tidak lagi diterapkan secara kafah gitu ya. Artinya Islam itu hanya diambil hal-hal yang terkait dengan ritual-ritualnya saja. Islam hanya diambil dari sisi kayak akidah spiritualnya saja. Misalnya hanya sudah mencukupkan dengan saya sudah sebagai seorang muslim, kemudian saya melaksanakan sholat, saya melaksanakan puasa, melaksanakan kemudian zakat, kemudian naik haji. Padahal yang namanya Islam itu kan tidak hanya sebatas itu gitu. Dan masalah-masalah yang dihadapi sekarang oleh kaum muslimin dalam segala aspek kehidupan itu, kita sebagai seorang muslim tentunya seharusnya menjadikan Islam kafah sebagai solusinya gitu kan. Maka inilah yang kita bahas sekarang, bagaimana refleksi dari perjuangan dan dakwah Rasul itu dengan bagaimana kita hari ini memperjuangkan bagaimana agar Islam itu diterapkan secara kafah di tengah-tengah seluruh umat manusia gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Maka tentunya yang pertama memang kita harus betul-betul mengikrarkan diri kita, kemudian meyakinkan diri kita bahwa yang namanya perjuangan untuk Islam, perjuangan untuk tegaknya Islam kafah itu memang sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kita, sehingga nanti akan memunculkan adanya pensikapan kita untuk bersungguh-sungguh gitu ya, bersungguh-sungguh menyiapkan diri kita untuk ikut terlibat, untuk ikut menunjukkan peranan kita terkait dengan kegiatan perjuangan dan
dan dakwah tersebut gitu ya. Bagaimana persiapan kita? Tentunya dengan kondisi kita sekarang itu kan beda dengan kalau tadi kan pada waktu perang Khandaq itu bagaimana para sahabat dengan Rasul itu kan mempersiapkan membuat parit yang mengelilingi kota Mekah begitu kan. Nah, sekarang persiapan diri kita untuk berjuang meninggikan kembali agama Allah, menempa diri kita agar yang pertama sekali kita mempunyai keimanan yang betul-betul kuat. Sehingga dengan keimanan yang kuat itu akan membuat kita bersungguh-sungguh agar kita menjadi seseorang yang bisa dikategorikan menjadi orang yang dikatakan faqih fiddin gitu ya. Artinya apa faqih fiddin itu? Pemahaman ilmu-ilmu Islam yang sahih dan luas. Setelah itu apa? Otomatis kalau seseorang yang dia sudah mendapatkan yang namanya faqih fiddin, memahami ilmu Islam secara sahih dan luas, maka akan berusahalah dia untuk mendapatkan untuk mencapai yang namanya seseorang yang berkepribadian Islam, yang dimana dengan kepribadian yang dia miliki itu dia akan tumbuh menjadi seorang muslim yang kuat, yang berprinsip begitu kan, dan dia pun akan berusaha bagaimana memahami yang namanya fikih dakwah gitu. Itu yang akan dia lakukan. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas terkait dengan ayat tadi yang kita bahas, dengan adanya kalimat dari firman Allah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Di sini kan dikatakan bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Itu bagi siapa? Berarti bagi orang yang dia memang hanya mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kemuliaan itu di hadapan Allah, dan otomatis mengharapkan pahala. Kemudian karena apa? Karena wal yaumal akhir. Apa yang menjadi pensikapannya? Dia yakin akan adanya kedatangan yaumil kiamah, maka dia ada rasa takut jangan sampai mendapatkan siksa di yaumil akhir, tidak masuk kepada neraka, maka dia akan berusaha tentunya dengan cara bagaimana? Maka dikatakan berikutnya kan wa dzakarallaha katsiran. Maka orang yang beriman dengan keimanan yang kuat dan sungguh-sungguh, maka dia akan senantiasa berusaha untuk terus banyak menyebut nama Allah. Artinya apa? Meneladani Rasul dalam seluruh aspek kehidupannya, kemudian akan terasa ringan gitu ya. Akan terasa ringan, akan dia berusaha bagaimana dia akan membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia akan merasa berbahagia dengan perjuangan yang dia lakukan. Karena apa? Karena dasarnya adalah dia iman kepada Allah, kemudian iman kepada hari akhir, dan dia berharap akan mendapatkan apa yang menjadi janji Allah buat dia gitu kan. Nah, itu yang harusnya kita jadikan sebagai teladan dari Rasulullah dengan apa yang digambarkan di ayat ini. Jadi kalau sekarang itu kan, aduh diajak dakwah aja misalnya, aduh berat, jangankan diajak dakwah dulu lah, diajak ngaji, aduh gimana ya, ndak sempat ya gitu kan. Nah, padahal bagaimana mau bisa mendapatkan namanya fiqh fiddin gitu ya, bisa mendapatkan faqih fiddin itu kan berarti kan menguasai ilmu agama, kalau diajak ke pengajian datang nggak mau gitu kan. Nah, inilah yang kita katakan berarti ada yang salah dari apanya, dari sisi keimanan yang belum kuat gitu kan, sehingga tidak memunculkan dorongan untuk seseorang itu untuk dia berusaha membekali diri dia dengan Islam, kemudian otomatis dia akan berusaha juga untuk menyebarkan agama Islam yang dia miliki itu untuk saudaranya yang lain kan, untuk orang lain. Itulah yang kita katakan yang namanya perjuangan dan dakwah. Ini yang seharusnya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Ibnu Abbas menyatakan wa dzakarallaha katsiran, itu dimaksudkan dia banyak menyebut Allah, adalah semuanya itu hanya dilakukan orang-orang yang beriman kepada dengan hatinya, kemudian dengan lisannya, dan dia kemudian banyak mengingat Allah, dan akan terlihatlah dalam setiap perbuatannya yang dilaksanakan ikhlas gitu kan, semata-mata kalau Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya seseorang yang dia akhirnya mau berjuang dengan gigih dalam perjuangan dan dakwah untuk meninggikan kalimat Allah itu bukanlah sesuatu yang dia buat-buat gitu kan, tapi semata-mata karena apa? Karena dorongan keimanan yang dia miliki gitu kan. Dengan keimanan itu dia terpanggil gitu. Terpanggil untuk apa? Untuk berbuat, untuk berperanan bagaimana agar Islam itu memang tinggi kembali gitu kan. Islam itu diterapkan kembali. Karena apa? Karena kita dan dia sendiri merasakan bagaimana sulitnya kehidupan kita sekarang, banyaknya permasalahan kehidupan, banyaknya kesulitan yang kita rasakan itu, dan itu mencakup kepada seluruh umat gitu ya, tidak hanya umat-umat yang tertentu. Jangan kita katakan orang-orang yang kaya mereka tidak punya masalah, mereka punya masalah juga. Orang-orang yang kita katakan mereka yang kita sebut dengan orang yang mereka misalnya orang yang dikatakan miskin, mereka punya masalah juga, punya masalah gitu kan. Artinya semuanya ada masalahnya, dan itu semuanya akan bisa dia pahami, bisa dia
mencari solusinya dengan cara bagaimana? Keimanan yang dia miliki itu akan mendorong dia untuk mencari solusi dari Islam. Dan apa yang Allah janjikan dalam Quran surah An-Nur ayat 55 jelas dikatakan bahwa Allah akan menjanjikan kepada orang-orang yang mereka beriman, kemudian mereka melaksanakan amal soleh. Allah menyatakan mereka akan dikatakan akan mendapatkan, mereka akan berkuasa di bumi. Allah menyatakan dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-55. Jelas Allah menyatakan di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu ladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, kemudian wa amilus solihati, yang mereka mengerjakan amal soleh. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? La yastakhlifannahum fil ardi. Mereka akan menjadikan, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di mana? Berkuasa di bumi. Ibnu Katsir menyatakan tafsir ayat ini bahwa adalah janji dari Allah kepada Rasul SAW, karena sesungguhnya Allah akan menjadikan para khalifah di bumi. Maksudnya untuk apa? Untuk memimpin dan mengurus manusia. Dengannya akan datang suatu kemaslahatan. Nah, ini yang kita kaitkan dengan judul kita. Jadi artinya apa? Kemaslahatan yang hakiki itu akan didapatkan apabila orang-orang yang mereka berjuang itu mereka yakin dengan janji Allah dan Rasulnya, kemudian mereka melaksanakan perjuangan, melaksanakan dakwah semata-mata dalam rangka untuk mewujudkan keimanan mereka kepada Allah. Kemudian Allah yang menyatakan di sini dari tafsir Ibnu Katsir bahwa mengartikan Allah menjadikan para khalifah di bumi itu tujuan mereka untuk apa? Memimpin manusia, mengurus manusia untuk mendapatkan apa yang menjadi janji Allah dan Rasulnya. Artinya janji Allah dan Rasul itu akan kita capai kalau kita melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang. Kita akan melaksanakan apa yang Allah Rasulnya contohkan, apa yang dilarang oleh Rasulullah, karena dikatakan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa-apa yang Rasul datang dengannya maka laksanakanlah, dan apa-apa yang Rasul memang melarangnya fantahu maka tinggalkanlah. Nah, jadi ini gambarannya bahwa dengan berusaha melaksanakan dan mencontoh bagaimana perjuangan Rasulullah dengan konteks kita sekarang, dan kita sudah paham di mana permasalahannya, maka laksanakan itu tentunya tidak akan bisa tanpa adanya ilmu. Maka tadi persiapan pertamanya apa? Keimanan yang kuat. Kemudian dengan keimanan yang kuat itu apa yang kita lakukan berikutnya? Persiapkan diri kita dengan mempunyai modal tentunya. Modal apa? Modal bagaimana kita berusaha menjadi seorang yang faqih fiddin. Artinya kita menguasai ilmu-ilmu Islam secara luas, secara ilmu yang soleh, ilmu yang soleh, ilmu-ilmu yang benar gitu ya. Karena hari ini pun banyak juga ilmu-ilmu Islam, terkadang kalau kita kurang literasi, nanti malah mendapatkan ilmu yang menyesatkan gitu kan. Maka pelajari betul-betul pada orang yang tepat, pada sumber yang tepat, maka mudah-mudahan dengan cara seperti itulah akan kita dapatkan nanti yang namanya Islam kafah itu diterapkan kembali dengan cara tentunya bagaimana kita memahaminya, kemudian pahamkan juga orang lain. Itu yang kita katakan namanya dakwah. Dan namanya dakwah itu pasti akan mendapatkan konsekuensi adanya pengorbanan, akan adanya kesulitan, akan adanya hambatan-hambatan. Maka apa yang Rasulullah contohkan tadi, maka motivasi, kekuatan ruhiyah tadi menjadi hal yang paling utama juga yang harus kita miliki. Itu apa? Keimanan kita kepada Allah dan yakin bahwa dakwah itu semata-mata karena dalam rangka melaksanakan perintah Allah, kewajiban dari Allah, maka yakinlah pasti Allah akan apa? Akan menolong kita, akan membantu kita. Itu gambaran yang dikatakan adanya motivasi ataupun kekuatan ruhiyah yang mendasari perjuangan, mendasari dakwah yang kita lakukan. Demikian, Pak. Terima kasih Kak Ina di sini. Baik, tadi dari dua pertanyaan itu saya ada sedikit lagi tadi masih belum ditambahkan tentang kemaslahatan hakiki tadi itu ya. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya sampaikan saya ringkas saja di sini. Jadi bagaimana yang dikatakan mendapatkan kemaslahatan yang hakiki gitu ya. Gambaran kemaslahatan hakiki yang didapatkan, yang ditawarkan oleh Islam apabila kita memang mau betul-betul memperjuangkan, kemudian nanti diterapkan Islam kafah di tengah-tengah kita. Apa saja yang menjadi maslahat ataupun kita katakan lawan dari
dari berarti kan mafsadat begitu ya, kerusakan, tapi itu merupakan kemaslahatan yang hakiki. Dan disampaikan oleh Ustadz Hafiz Abdul Rahman dalam buku beliau Islam Politik dan Spiritual menyebutkan bahwa yang pertama yang namanya kemaslahatan hakiki adalah kemaslahatan disebut sebagai maslahat daruriyah, yaitu kemaslahatan yang akan diperoleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi dengan diterapkannya Islam itu maka didapatkan gambaran maslahat daruriyat apa? Terpeliharanya akidah. Kita nggak bisa lagi membahas sekarang bagaimana sudah semakin rusaknya akidah umat Islam itu karena apa? Karena negara pun sudah tidak berperan lagi menjaga, memelihara akidah umatnya. Dalam Islam, masalah daruriyat yang pertama dikatakan adalah mempertahankan terkait dengan terpeliharanya akidah. Kemudian yang kedua, terpeliharanya negara. Negara tentu di sini kan sebagai yang berperan sebagai subjek terkait dengan menerapkan sanksi-sanksi yang terjadi apabila ada orang melaksanakan misalnya bungkut atau pemberontakan. Kemudian terpeliharanya keamanan. Kita berbicara pengamanan hari ini, beberapa minggu terakhir ini kan kita banyak mendapatkan berita-berita yang harusnya memang ada beberapa oknum, ada beberapa kasus polisi yang seharusnya itu mengayomi rakyat, malah mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang nauzubillah gitu ya, sangat tidak kita bisa membayangkan kenapa bisa seperti itu. Dalam Islam akan betul-betul terpelihara yang namanya keamanan. Kemudian terpeliharanya kekayaan. Jadi yang namanya kekayaan itu memang dia ada peran negara bagaimana menjaga kekayaan dari rakyatnya. Kemudian terpeliharanya keturunan. Ini berbicara tentang zina. Kita banyak membahas tentang zina, bagaimana dengan zina itu sangat merusak terkait dengan perwalian, terkait dengan hal-hal yang terkait dengan keturunan lah gitu ya. Kemudian terpeliharanya kemuliaan, terpeliharanya akal gitu ya. Ini berbicara tentang bagaimana sekarang dengan tidak diterapkan Islam maraknya narkoba, maraknya khamr dan sebagainya. Yang berikutnya terpeliharanya nyawa. Kemudian yang kedua dikatakan Ustaz Hafiz Abdul Rahman, kemaslahatan hajiat, yakni kemaslahatan yang diperoleh manusia saat menghadapi kesulitan hidup, yakni berkenaan dengan adanya berbagai rukhsah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi ini kita katakan gambaran kemaslahatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, maslahat tahsiniyat. Maslahat tahsiniyat bagaimana? Kemaslahatan yang diperoleh manusia ketika melaksanakan hukum yang berkenaan dengan akhlak, dengan adab, terkait dengan perintah menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, perintah tentang terkait dengan makanan harus yang thayyib, harus yang dikatakan yang thayyib, kemudian tentunya harus yang memang betul-betul yang dikatakan otomatis harus halal gitu kan. Bagaimana perintah berakhlak mulia akan didapatkan dengan penerapan Islam. Karena kita yakin bahwa pada waktu Aisyah ditanyakan tentang bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah mengatakan di mana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan akhlak seperti akhlak Rasulullah, maka Aisyah menyatakan berarti kita harus mempelajari Al-Quran, mentadabaru Al-Quran. Setelah kita pelajari, kita tadabur, kita amalkan. Itulah yang menjadi akhlak dari Rasulullah gitu kan. Nah, di sini nanti dengan diterapkan Islam secara kafah, maka keberadaan negara pun akan menjaga adanya maslahat tahsiniyat tadi, menjaga tentang bagaimana terpeliharanya akhlak, terpeliharanya adab dan sebagainya. Kemudian yang terakhir dikatakan kemaslahatan ta'miliyat, yakni kemaslahatan yang berkenaan dengan penyempurnaan maslahat yang diperoleh manusia ketika menyempurnakan tiga kemaslahatan yang lain, yaitu diperintahkannya dan dilarangnya hal-hal yang menjadi cabang dari kewajiban dan keharaman yang itu merupakan hukum yang asal dalam Islam. Jadi kalau misalnya Allah mengharamkan tentang zina misalnya, maka semua hal yang bisa mengantarkan kepada zina itu tentunya akan diatur juga, akan dilarang juga gitu kan. Islam melarang tentang tabarruj, kemudian menyebarnya pornografi, porno aksi juga akan dilarang karena itu akan berkaitan dengan masalah tabarruj. Jadi itu gambaran kemaslahatan hakiki yang akan kita dapatkan yang ditawarkan oleh Islam, asal memang kita mau memperjuangkan itu. Islam memperjuangkan agar diterapkan dalam semua aspek kehidupan kita. Itu yang kita katakan kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu gitu. Baik, langsung ya Kak ke jawaban pertanyaan yang dua-dua tadi ya. Iya, untuk Ustazah. Tadi sebetulnya pertanyaannya terkait ya dua-duanya ya, Iya. tentang perang Khandaq gitu ya. Kemudian bagaimana kenapa yang dilaksanakan itu kan tadi menggali parit gitu Iya. ya, yang disarankan oleh Salman Al Farisi. Ya, kalau kita lihat terkait dengan
perang Khandaq ini sebetulnya. Kalau tadi ditanyakan yang pertama oleh Tika di Sadabuan menanyakan tentang latar belakang. Latar belakangnya memang sudah sangat jelas kita lihat pada perang Khandaq ini, kan yang menjadi lawan dari orang-orang, muslim itu kan para sahabat dengan Rasul dengan para sahabat itu kan adalah gabungan antara orang Quraisy, dengan kafir Quraisy tentunya, kemudian orang-orang Yahudi, dan itu nanti sekaligus dengan orang Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir itu kan orang Yahudi yang diusir Rasulullah dengan diusir dari Madinah. Kenapa mereka Bani Nadir diusir dari Madinah? Karena mereka melakukan pengkhianatan di kota Madinah, kemudian mereka diusir, kemudian mereka menempati Khaybar. Jadi mereka tidak menerima, karena mereka diusir dari Madinah, kemudian mereka memprovokasi lah, mengajak kaum Quraisy, mengajak kemudian orang Yahudi yang lain untuk memerangi kaum muslimin. Itu paling tidak bisa kita katakan yang melatar belakangi. Nanti kalau ingin mendapatkan lebih rinci, tadi kepada ada namanya tadi Kak, nggak ada namanya ya. Mungkin nanti bisa lebih rinci kalau ingin membaca lebih lanjut, banyak insya Allah ya Ya. literasi literatur tentang perang Khandaq itu. Nah kemudian otomatis ini Kak, apa yang menjadi latar belakang yang kedua? Karena memang mereka ingin kembali untuk menguasai kembali, ingin kembali ke Madinah. Kemudian yang melatar belakangi adanya kerjasama tentunya antara Bani Nadir tadi, dan mereka berhasil kita katakan mengajak kaum Yahudi, kemudian kaum Quraisy yang mereka di luar Madinah untuk menyerang kaum muslimin dan kemudian menguasai kembali wilayah Madinah yang pada saat itu kan sudah dikuasai oleh mayoritas kaum muslimin kan, dipimpin oleh Rasulullah di Madinah itu. Itu yang menjadi latar belakangnya. Nah kemudian kenapa kemudian Salman Al Farisi itu kan menyarankan, memberikan usul untuk menggali parit. Kita bisa bayangkan memang dengan gambaran parit tadi yang disebutkan itu kan eh, antara 3 meter kedalamannya, kemudian lebarnya sampai 4 meter tadi kalau nggak salah ya. Itu kan kemudian kan itu dibuat dia seperti mengerucut. Jadi kalau misalnya kuda ataupun unta itu nanti dia jatuh ke situ, dia akan sulit untuk bisa berdiri kembali gitu ya. Karena Iya. sudah terperosoklah ke dalam parit itu. Nah, kenapa pakai parit? Karena gambarannya kan kita lihat tadi, inilah yang kita katakan strategi perang. Dari akal manusia, kaum muslimin merasa tidak akan mungkinlah mereka bisa menang. Bayangkan 10.000 pasukan dengan 3.000 gitu kan. Berarti kan hanya sepertiganya kaum muslimin. Iya. Tetapi dengan usulan dari Salman Al Farisi ini, tentunya dengan Madinah dikelilingi oleh parit itu kan menjadi pertahanan gitu ya, pertahanan buat Benteng. kaum muslimin. Kalau bahasa sekarang mungkin ya benteng gitu Iya. ya, kalau kalau kayak di game-game itu kan ada benteng gitu ya. Nah seperti itu. Nah otomatis kan paling nanti berapalah yang dia akan bisa lolos gitu kan, mungkin akan ada yang lolos gitu kan dari apa yang mereka buatkan parit itu. Tapi kan boleh kita katakan ini merupakan strategi yang cerdas, sehingga nanti kan otomatis mereka akan mendapatkan hambatan, akan menghadapi parit dulu, baru nanti kalau lolos dari parit itu baru mereka bisa berhadapan dengan kaum muslimin. Dan kaum muslimin kan berarti kan sudah punya persiapan dulu gitu kan, dan udah bisa juga bisa berstrategi di situ kan, berarti tidak akan semua yang bisa lolos. Inilah kalau dari strategi yang merupakan ranah akal manusia itu kan, yang mereka bisa membayangkan berarti mereka akan bisa mendapatkan kemenangan. Tapi tentunya kan di sisi yang lain kita yakin adanya kekuatan ruhiyah yang mereka miliki. Mereka juga yakin karena mereka memang membela, memperjuangkan agama Allah, maka Allah menjanjikan kemenangan buat mereka. Jadi ini hanya merupakan kita katakan strategi, kalau mungkin kayaknya sederhana sekali cuma bikin parit gitu ya. Tetapi di masa itu bisa kita bayangkan strategi ini merupakan strategi yang sangat yang kita katakan yang brilian gitu ya. Karena dengan cara seperti itu bisa untuk lebih meminimalkan kelemahan kaum muslimin karena memiliki pasukan yang sedikit. Otomatis yang berhasil melewati parit itu kan juga akan lebih sedikit, maka nanti akan berimbang lah Iya. jumlah pasukan antara kaum Quraisy dengan Yahudi tadi dengan Bani Nadir, dengan jumlah dari pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah 3.000 berlawan yang 10.000 gitu kan. Nah ini kita katakan itu kalau kita lihat kenapa di sini umat Islam kemudian Rasul tentu sebagai pemimpin menerima apa yang menjadi usulan dari Salman Al Farisi untuk membuat perang Khandaq. Maka sampai hari pun kalau kita baca di Sirah bagaimana perang Khandaq sering dikatakan merupakan perang dikatakan perang parit gitu ya, Iya. karena memang ini yang menjadi strategi yang menjadi contoh bagi kita, teladan bagaimana berarti dalam hal apapun dalam perjuangan harus berstrategi gitu kan. Strategi yang paling yang bisa kita optimalkan, strategi jitu yang bisa kita lakukan agar apa? Agar dalam
konteks bagaimana kita berjuang, memperjuangkan sesuatu itu, kita betul-betul mempersiapkan diri, sehingga nanti dengan harapan tentunya Allah pun akan melihat, akan mengetahui bagaimana perjuangan kita, dan yakinlah dengan cara seperti itu nanti baru Allah bisa memberikan kepada kita yang namanya mendapatkan kemenangan itu gitu kan, bukan dengan cara berleha-leha, bukan dengan cara tanpa adanya usaha kita untuk memberikan perjuangan yang betul-betul yang optimal yang bisa kita lakukan. Salah satunya tadi dengan memberikan ataupun memikirkan kemudian melaksanakan strategi-strategi yang jitu terkait dengan nanti kalau kita berdakwah misalnya dengan uslub dakwah kita maupun dengan wasilah dakwah yang kita lakukan. Seperti itu. Mungkin nanti kalau ingin lebih jauh silahkan nanti Uhti Tika tadi ya dengan Iya, membaca di Perang Khandaq, insya Allah bisa mendapatkan lebih rinci lagi. baik. Demikian Kak. Terima kasih untuk Ustazah sudah memaparkan dan menjawab pertanyaan dari rekan roh kita, Tika dan Suci. Eh, untuk kesimpulan dari tema kita di hari ini apa saja, Bu? Baik, kesimpulan dari apa yang kita bahas pada hari ini tentunya kita tadi kembali ke topiknya berjudul meneladani Rasulullah SAW dalam perjuangan dan dakwah demi tercapainya kemaslahatan hakiki yang didambakan seluruh umat. Yang pertama tentunya dengan apa yang Allah telah firmankan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Kemudian sudah kita bahas tadi bahwa apa yang digambarkan dari asbabun nuzul terkait dengan ayat ini, kemudian bagaimana terkait dengan perang Khandaq tadi banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan dari peristiwa perang Khandaq tersebut. Nah, kemudian tentunya yang kedua yang paling penting juga refleksi dari perjuangan dakwah Rasul dengan para sahabat yang dulu senantiasa melaksanakan jihad fisabilillah, memerangi kaum kafir yang senantiasa memerangi kaum muslimin, dan kaum muslimin juga menyambut peperangan itu dengan semata-mata menawarkan Islam kepada mereka.